rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan ini bertemu lagi dengan saya. Mungkin yang tidak begitu kenal, nama saya Sani. Saya memang tidak begitu kenal beberapa teman-teman yang baru-baru terutama. Kalau saya di bagian divisinya di Nikio dan pembangunan serta pengembangan sekolah-sekolah di daerah-daerah. Saat ini saya mendapatkan tema berkaitan dengan team building. Team building itu seringkali ada di sekitar kita, gitu, namun terkadang kita tidak sadari. Pertanyaannya, mengapa team building itu penting? Padahal sementara sendiri aja banyak orang yang merasa sendiri aja bisa begitu. Nah, tergantung tujuannya seperti apa. Kalau kita melakukan tujuan yang kecil, mungkin kita lakukan sendiri, tidak terlalu masalah. Tetapi berbeda, ada orang yang berkata, kalau kita mau berjalan cepat, berjalan saja sendiri. Tapi kalau kita mau berjalan cepat dan lama, maka kita berjalan bersama-sama, berjalan bersama dengan tim. Gitu. Nah, disitulah pentingnya sebuah tim. Ketika kita melihat goal kita itu jauh, besar, dan kuat, maka kita butuh tim. Dan tentunya tidak mudah berjalan bersama dengan tim. Karena di situ ada pribadi-pribadi yang berbeda yang akan membuat kita ketika berjalan mungkin akan bergesekan. Ketika berjalan mungkin tidak bisa saling menerima atau harus saling mempelajari satu dengan yang lain. Nah, ketika kita melihat tim, ada tahapan-tahapan pertumbuhan tim. Setiap tim selalu mengalami hal ini. Saat ini saya sedang membangun juga beberapa tim, baik tim yang bergerak di organisasi ataupun tim yang bergerak di sebuah company. Seluruhnya memiliki goal-goal yang berbeda. Sama seperti kita. Setiap kita sekarang profesinya guru gitu, ataupun sebagai seorang team leader, memiliki tim, memiliki orang-orang yang dipimpin. Contohnya, kalau kita bilang, wah saya guru, nah, saya tidak memimpin gitu. Saya hanya melakukan aktivitas saya, tugas saya. No. Saya pernah jadi guru selama 40 tahun dan saya akhirnya memilih untuk di profesional di bangunan arsitektur dan company, dan saya tahu bagaimana menjadi seorang guru. Ketika kita menjadi seorang guru, kita memimpin sebuah tim untuk mencapai sebuah tujuan. Contohnya kelas kita. Ketika kita lihat di kelas ada beberapa orang yang berbeda-beda, tetapi kelas itu memiliki tujuan yang sama. Goalnya apa? Misalnya goal pembelajarannya apa? Goal akhir semesternya apa? Seluruh kelas pasti goalnya seluruh kelas lulus dengan pencapaian yang sangat baik dan memuaskan. Nah, disitulah kita lihat ketika ada satu anak yang sepertinya mendistraksi sebuah kelas, di situ posisi kita sebagai pemimpin mengatur bagaimana tim kita. Ketika ada satu bagian yang justru lebih sangat cepat, bagaimana kita memanage orang-orang tersebut sehingga tim kita dapat maju bersama dan semakin kuat bersama. Jadi kita sebagai guru pun sedang memanage sebuah tim atau sedang membangun sebuah tim. Dan kelompok guru-guru itu juga, di mana pimpinannya adalah kepala sekolah, itu sedang membangun tim juga. Membangun tim dari setiap guru-guru yang ada agar tujuan sekolah itu tercapai secara keseluruhan. Ketika ada yang lebih cepat, bagaimana yang lain itu mengimbanginya. Ketika ada yang lambat, bagaimana kita menanganinya. Kalau saya pernah bilang bahwa menjadi pemimpin itu seperti sedang bermain sirkus. Kita tahu sirkus seperti memutar piring dengan sebuah tangkai begitu.
Kita putar piring yang satu, terus ada piring yang lain, ada piring yang lain. Ketika piring ini yang satu dari 5 piring yang kita putar dengan tangkainya, itu ada yang melambat. Kita lihat kenapa melambat. Dan perlambatan itu kita antisipasi, kita atur sehingga bisa menjadi cepat lagi. Pemimpin mengatur setiap pergerakan yang ada. Dan itu berarti memanage sebuah tim. Kepala-kepala sekolah berkumpul, di situ ada direktur. Direktur melihat bagaimana setiap kepala-kepala sekolah dan mengatur tim tersebut juga, di mana tim-tim itu memiliki tim-tim kecil yang lain. Nah, ketika bagian ini itu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, di sini data itu menjadi kekuatan. Ada 4 tahapan atau bagian di dalam pertumbuhan tim. Yang pertama itu forming atau pembentukan. Yang kedua itu storm atau gejolak atau badai. Yang ketiga itu norming atau bagaimana atau normalisasi atau bagaimana mencapai kesepakatan bersama. Dan yang terakhir, yang keempat, performing atau memperbaharui dan dapat bekerja bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang jauh lebih baik. Nah, mari kita lihat seperti apa atau berada di dalam tahap mana tim kita. Baik itu tim di kelas kita, anak-anak didik kita, baik itu kepala sekolah, guru-guru, baik itu leader yang dimana harus membawa semua divisi-divisi, begitu. Di manakah posisi tim kita? Ketika kita tidak tahu, salah satu indikasi atau indikator yang mampu mengukur tim kita adalah bagaimana kondisi saat ini. Yang pertama, pembentukan atau forming. Pada masa ini, itu banyak orang-orang, anggota tim itu tidak saling mengenal atau belum begitu tahu karakter masing-masing atau belum begitu mengerti kebiasaan masing-masing. Nah, pada masa ini, bagaimana meningkatkan tim ini? Dengan cara yaitu saling mengenal. Nanti ada beberapa game gitu yang bisa saya berikan kepada rekan-rekan sekalian untuk rekan-rekan coba di kelompok tim kalian saat ini. Dan itu sangat membantu, terutama di masa kalau sekarang saat virtual seperti ini atau online. Game ini saya coba kemas agar bisa disajikan juga dalam bentuk online. Itu ada beberapa nanti saya bisa berikan kepada rekan-rekan sehingga harapan saya sejak saat ini tim kita terbangun dengan baik dan kita mengetahui pertumbuhan tim kita sudah sampai di level mana sehingga selanjutnya akan terus bergerak semakin lama semakin baik dan semakin berkembang. Yang pertama yaitu forming, pembentukan. Di situ harus saling mengenal. Kalau belum saling mengenal, coba lagi cara untuk saling mengenal. Salah satu game nanti yang bisa dipakai di sini adalah tentang potret diri. Nama gamenya potret diri. Mungkin beberapa sudah pernah melakukan ini. Caranya, rekan-rekan siapkan pensil atau pulpen dan kertas. Gitu. Dan kita berkelompok, duduk berkelompok, melingkar seperti itu. Setiap kelompok-kelompok bagiannya. Dan di situ tugasnya begini, setiap orang menggambarkan satu bentuk. Menggambarkan satu bentuk, apapun itu, entah bentuk ya gambar saja di kertas teman-teman. Setelah semuanya sudah, dan tunjukkan secara bergantian kepada rekan yang lain. Tunjukkan dan di situ misalnya waktu saya pernah lakukan game ini, saya gambar awan. Ketika itu saya kasih tunjuk, saya bilang, gambaran atau potret diri saya itu seperti awan. Yang saya sampaikan, saya itu kadang berubah-berubah tetapi selalu ada dan muncul mengikuti arah dan mengikuti kondisi yang ada. Harapannya di situ teman-teman itu bisa saling mengenal satu dengan yang lain. Lakukan itu dalam bentuk yang berbeda-beda juga bisa. Misalnya, kalau online atau virtual,
Bapak rekan-rekan sekalian bisa sebelum meeting misalnya, lakukan itu, minta teman-teman untuk kumpul foto waktu kecil. Setelah itu dibuat slideshow, terus mulai awal sebelum meeting ditunjukkan. Ini potretnya siapa? Gitu. Nah, di situ bisa bercerita. Di situ bisa atau bisa saling menebak. Wah, dilihat dari wajahnya, matanya ini sedikit bulat begitu ya. Lebih besar, ini si A, ini si B. Nah, disitulah proses untuk saling mengenal. Itu salah satu contoh yang bisa dilakukan sebentar setelah saya sampaikan materi ini kepada rekan-rekan sekalian. Gitu. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu forming atau gejolak atau badai. Jadi di tahap pertama saling mengenal tujuannya adalah karena kita tahu setelah ini akan ada problem, setelah ini akan ada badai, setelah ini akan ada gejolak. Kekuatan dari kita menghadapi problem, gejolak dan lain-lain itu adalah pengenalan kita akan satu dengan yang lain. Saya bersyukur berada di dalam keluarga besar Karis, sehingga atmosfer yang dibangun di sini adalah keluarga. Kalaupun ada masalah, ketika kita berada di dalam satu keluarga yang sama, kita akan dapat menyelesaikannya bersama. Untuk itu, kita harus saling mengenal dengan keluarga-keluarga kita sekalian. Dan tahap yang ketiga yaitu normalisasi, norming, atau kesepakatan ketika kita sudah mengalami badai atau gejolak yang tadi. Nah, di situ kita mulai rekonsiliasi, atau di situ kita mulai melakukan kesepakatannya. Sepertinya tugas kita masih belum begitu jelas. Tapi tidak apa-apa. Di sini mari kita perjelas dengan kekuatan kita bersama. Bukan untuk saling membatasi, tetapi untuk saling membangun. Karena tidak mungkin sebuah pedati atau sebuah kereta ditarik oleh banyak orang. Pasti ada dari beberapa sisi. Untuk apa? Untuk membangun bersama. Untuk agar melaju lebih kencang. Tidak mungkin semua pendayung sampan ada di depan untuk mendayung atau mengayuh dari depan. Pasti ada di bagian tengah, ada di bagian belakang. Dan bekerja bersama agar sampan itu melaju ke arah yang sesuai dan ke arah yang lebih tepat dan lebih cepat. Nah, untuk itulah butuh kesepakatan. Untuk itulah setelah badai kita butuh kerjasama, kesepakatan atau rekonsiliasi untuk menghadapi apa yang kemungkinan akan kita hadapi bersama. Selanjutnya performing atau memperbaharui terus-menerus setiap kondisi yang ada. Siklus ini akan berjalan terus-menerus dan berputar terus-menerus. Karena setiap kelompok atau tim itu akan saling mengenal terus-menerus kondisi dan keberadaan masing-masing. Nah, dari situ hanya bagian ini yang menjadi tips saya untuk saya berikan kepada rekan-rekan sekalian dengan harapan tim kita akan semakin kuat dan semakin baik. Ada 2 lagi game saat virtual yang bisa dipakai. Saat ini juga setelah video ini rekan-rekan tonton, itu bisa dilakukan untuk membantu kita memperkuat tim kita saat ini. Kalau yang pertama tadi tentang potret diri. Game yang kedua yang bisa juga dipakai secara virtual tentang menggabungkan cerita. Menggabungkan cerita sama seperti tadi, satu kelompok melingkar, satu orang membuat satu cerita dengan satu kalimat dan selanjutnya dibantu dengan yang lain. Gitu. Tujuannya apa? Game ini untuk kita bisa melihat saling bekerja sama. Bagaimana menghubungkan antara apa yang disampaikan rekan sebelumnya dan bagaimana nantinya kita akan meng-create cerita selanjutnya kepada rekan yang lain. Sehingga di situ kita dapat bekerja sama sebagai sebuah tim. Contohnya misalnya, kalau saya yang memulai,
saya sampaikan, pada suatu hari ada seekor kera kecil di hutan yang lebat. Akan dilanjutkan oleh rekan yang lain, akan dilanjutkan sehingga membentuk sebuah cerita sampai semuanya mendapatkan bagian dan bisa lakukan itu 2 kali. Sehingga ada pembelajaran, ada aktivitas yang juga menimbulkan pengalaman yang akan terus dan menerus diperbaharui. Itu game yang kedua, bisa dilakukan secara virtual juga pada masa-masa seperti ini, masih oke. Game yang ketiga, yaitu game tentang 3 benar 1 salah. Yaitu kita menyampaikan tentang diri kita 3 hal yang benar dan 1 hal yang salah. Nah, disitulah tugas dari rekan-rekan yang lain untuk menebak yang mana yang salah dan yang mana yang benar. Tujuan game ini adalah untuk mengetahui lebih dekat tentang keadaan rekan kita, tentang kondisi rekan kita, tentang kondisi tim kita. Sehingga kita semakin mengenal satu sama lain, kita tahu kondisi mereka, dan kita semakin mengerti. Disitulah kita sebagai keluarga besar Karis bersama-sama membangun tim yang kuat untuk mencapai tujuan bersama untuk kemuliaan Tuhan di setiap divisi yang kita pegang. Itu saja dari saya. Mari kita bangun tim yang kuat, tim yang dapat dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayanannya di dalam setiap bagian kita. Terima kasih. Salam sehat selalu dari saya. Salam hormat. Selamat.